Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 327 Melawan Perintah. Kuda aneh itu jelas merupakan binatang roh, tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasi tingkatan dan garis keturunannya. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa dalam situasi seperti itu, di bawah tekanan dan aura yang menindas yang mereka lepaskan, untuk dapat melarikan diri dari mereka berdua adalah perbuatan yang terpuji. Mereka percaya bahwa tingkatannya tidak boleh rendah. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan menjinakkannya dan membiarkannya menjadi tunggangan mereka. Lagi pula, mereka belum pernah melihat binatang roh yang memiliki kesadaran spiritual dan kekuatan tempur yang begitu tinggi. Setelah pertarungan hari itu, keinginan untuk memilikinya telah tertanam di hati mereka. Ketika mendengar perkataan mereka berdua, Murongbo terkejut dan berseru, "Kau menginginkan kuda itu?" Dari apa yang kudengar, kuda bernama Old White itu dibawa kembali oleh Feng Qingge ketika dia pergi mencari pengalaman. Jika kau ingin dia menyerahkannya, aku khawatir itu tidak mungkin. Dari pertarungan hari itu, dia juga bisa tahu bahwa kuda itu luar biasa. Tidak peduli apa, dua penggarap bela diri terlempar dari tendangan kukunya. Di mana Anda bisa menemukan kuda biasa dengan kemampuan seperti itu? Hanya saja sebagai seorang penguasa negara, memintanya menyerahkan kuda itu agak canggung dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan begitu saja. Feng Xiao telah jatuh, sementara kediaman Feng hanya memiliki patriark tua Feng dan Feng Qingge. Di antara keduanya, yang satu sudah tua sementara yang lain masih sangat muda. Belum lagi yang tua itu menderita demensia dan kadang-kadang kehilangan ingatan. Yang muda hanya memiliki kekuatan yang sangat lemah, jika diberi waktu beberapa hari, saya khawatir kediaman Feng mereka bahkan tidak dapat disatukan. Jadi apalagi yang bisa dianggap remeh? Jika sulit bagi penguasa untuk mengajukan permintaan, mengapa Anda tidak menunggu sebentar? Saya merasa bahwa begitu penguasa mengajukan permintaannya, Feng Qingge tidak akan berani menentangnya. Bagaimanapun, Feng Xiao telah jatuh, hari-hari berikutnya berbeda dari masa lalu. Mendengar kata-kata ini, jantung Murongbo berdebar kencang dan bibirnya melengkung. Baiklah, kalau begitu tunggu saja. Ketika ada kesempatan yang tepat, raja ini akan menghadiahkan kuda itu kepada kalian berdua. Pertama-tama kita harus berterima kasih kepada sang penguasa. Keduanya menangkupkan kedua tangan mereka dan membungkuk, wajah mereka penuh dengan senyuman. Menurut mereka, masalah ini sama sekali tidak sulit. Setelah Feng Xiao jatuh, bukankah kediaman Feng hanyalah seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih? Itu hanya seekor kuda, pada saat itu bahkan jika dia ingin melindunginya, saya khawatir dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, meskipun 8 pengawal Feng berkumpul di halaman Feng Xiao, namun hati mereka semua terfokus di balik pintu yang tertutup itu. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu Patriark benar-benar koma? Salah satu dari mereka bertanya, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Seharusnya begitu, bukankah penguasa membawa 2 dokter untuk memeriksanya? Terlebih lagi, kudengar Patriark terluka parah kali ini dan merupakan berkah baginya bahwa ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Tetapi mengapa saya masih merasa ada yang tidak beres? Atau, mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Salah satu dari mereka menyarankan dan ada sedikit godaan dalam nada bicaranya. Saya menyarankan kalian semua untuk tidak menyimpan pikiran apapun. Nyonya telah dengan tegas memberi perintah kepada kita bahwa tanpa izinnya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Luo Yu yang sedang bersandar di pohon di halaman menatap mereka. Meskipun suaranya samar, saat ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegembiraan di wajahnya. Tapi kita bahkan tidak tahu situasi patriark kita sendiri, hatiku dipenuhi kekhawatiran. Lagi pula, keterampilan medis Fan Lin tidak terlalu buruk, bagaimana kalau mengizinkannya masuk untuk melihat kondisi patriark? Fan Lin yang berpakaian putih adalah seorang pria yang memancarkan watak seorang pria sejati. Ia merenung sejenak dan berkata, tidak baik masuk tanpa izin dari nona muda dan patriark tua. Saya tetap berpikir lebih baik kita melupakannya. Jika kita memang ditakdirkan untuk tahu, mereka akan memberi tahu kita. Jika kita tidak ditakdirkan untuk tahu, lebih baik kita tidak tahu dan lebih baik tidak menyelidiki. Beberapa dari mereka mengangguk dan setuju, hanya pria yang antusias dengan hal ini yang sedikit tidak puas dan berkata, apa ini? Bukankah ini hanya masuk dan melihat-lihat? Karena kalian tidak berani masuk, maka aku akan masuk sendiri, oke? Bagaimanapun, selama kalian tidak mengatakan apa-apa, nona muda tidak akan tahu.